Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jadi kali ini saya akan membahas tentang dua tokoh orientalis yang mengkaji tentang ilmu hadis. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nuriyah. Saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 5, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Mataram. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas perkuliahan pada mata kuliah Pemikiran Hadis Orientalis. Baiklah, kita lanjut ke dua tokoh orientalis. Jadi, kedua tokoh orientalis tersebut bernama Jayen Bol dan juga Harald Motzki. Jadi, kedua tokoh ini mempunyai objek yang sama dalam kajiannya, yaitu ilmu hadis. Akan tetapi, kedua tokoh ini mempunyai pemikiran yang berbeda. Ada yang memang pro terhadap hadis dan juga ada yang tidak pro terhadap hadis. Dengan kata lain, bahwa salah satunya ada yang tidak setuju dengan keaslian hadis, dan salah satunya ada yang mengatakan bahwa hadis itu memang asli, memang autentik berasal dari Rasulullah SAW. Baiklah, yang pertama kita akan bahas tentang bagaimana biografi Jayen Bol. Jadi Jayen Bol merupakan salah satu orientalis yang berasal dari Belanda. Beliau lahir pada tanggal 1935 di sebuah kota kecil yang berada di Belanda. Jadi beliau ini sangat terkenal intelektualnya, dibuktikan dengan beliau ini mengajar di berbagai universitas yang ada di Belanda. Kemudian adapun tahun wafatnya, beliau ini wafat pada tahun 2010 pada usia 75 tahun. Kemudian karya yang terkenal dari Jayen Bol ini adalah buku yang bernama Studies on the Century Islamic Society. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini karya yang terkenal dari Jayen Bol. Nah, selanjutnya yaitu tentang bagaimana pemikiran Jayen Bol tentang hadis. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa dua tokoh orientalis yang saya sebutkan tadi, salah satunya tidak setuju dengan keautentikan hadis. Nah, Jayen Bol ini adalah orang yang tidak setuju dengan keautentikan hadis. Beliau mengatakan bahwa hadis semuanya tidak autentik kecuali ada yang membuktikan kebenarannya. Oleh karena itu, Jayen Bol ini merumuskan salah satu teorinya yang bernama Common Link. Teori Common Link adalah teori yang digunakan untuk mendeteksi orang yang pertama meriwayatkan hadis ke banyak orang. Jadi dalam teori Common Link ini bisa kita lihat bahwa jalur periwayatan yang menuju ke Rasulullah itu apakah dari banyak orang atau memang dari satu orang di setiap zamannya gitu. Selanjutnya kita bahas tentang biografi dari Harald Motzki. Nah, Harald Motzki sendiri adalah salah satu tokoh orientalis yang berasal dari Jerman. Beliau lahir pada tahun 1948 di Berlin, Jerman. Beliau ini lahir sebagai seorang Katolik. Nah, pada tahun 1974, Motzki berhasil menyelesaikan S2 dan S3-nya dengan bidang ilmu hadis, bahasa Arab, sejarah, hingga sosiologi modern. Pada tahun 1980, Motzki memperoleh award karena disertasinya mendapat penghargaan yang berjudul Aima und Egalité oleh Departemen Republik Jerman. Adapun karya beliau yang paling fenomenal yaitu bukunya yang berjudul The Origins of Islamic Jurisprudence Mechanic Before the Classical Schools. Nah, itu adalah nama dari karya beliau yang paling fenomenal, yang isinya di sana adalah tentang bagaimana kajian-kajian hadisnya. Kemudian Harald Motzki wafat pada tahun 2019. Selanjutnya adalah tentang teori yang dirumuskan oleh Harald Motzki sebagai kritikannya terhadap teori Common Link yang dirumuskan oleh Jayen Bol. Jadi ada beberapa teori yang dirumuskan oleh Harald Motzki sendiri, yaitu teori isnad, teori dating, dan juga teori isnad ummatan. Yang pertama yaitu tentang teori dating. Teori dating adalah teori penanggalan
Maksudnya di sini adalah melihat hadis itu dari sisi sejarah, baik dari segi sanadnya maupun matannya. Kemudian yang dimaksud dengan teori isnad kum matan adalah menganalisis sebuah hadis dengan melihat sama juga dari segi penanggalan atau dari sisi sejarah, tetapi di sini melalui beberapa langkah-langkah yang harus dilalui ketika ingin menggunakan teori isnad kum matan. Jadi ketika kita menggunakan isnad kum matan, maka yang akan kita analisis di sana bukan hanya dari segi sanadnya, tetapi dari segi matannya juga. Oke, kita lanjut ke bagaimana langkah-langkah menggunakan teori isnad kum matan. Ya, jadi langkah-langkah yang harus dilakukan ketika menggunakan teori isnad kum matan yang pertama yaitu menghimpun sebanyak-banyaknya variasi hadis yang dilengkapi dengan sanad. Maksudnya di sini adalah ketika kita mengkaji tentang sebuah hadis, misalnya tentang sebuah satu tema, misalnya tentang sebuah tentang hutang piutang. Nah, seorang yang menganalisis tentang hadis ini, maka dia harus mencari semua variasi hadis tersebut dari berbagai sumber. Nah, kemudian setelah menghimpun atau mengumpulkan banyak hadis dari berbagai variasi, berbagai sumber, kemudian langkah yang kedua yaitu menghimpun semua jalur sanad untuk mendeteksi common link di berbagai generasi periwayat. Nah, maksudnya di sini adalah kita melihat semua jalur sanadnya ketika sudah terkumpul semua hadis tadi. Kita melihat jalur sanadnya supaya tidak ada untuk mengetahui adanya common link atau tidak. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa common link adalah satu orang yang meriwayatkan hadis ke banyak orang. Kemudian setelah itu ketika sudah menemukan jalur sanadnya, semua jalur sanadnya, kemudian langkah yang ketiga adalah membandingkan untuk mengetahui letak perbedaan dan kesamaan. Nah, setelah kita menghimpun jalur sanadnya, maka kita akan membandingkan untuk melihat tata letak kesamaan dan perbedaan. Nah, yang akan kita bandingkan di sini bukan hanya sekedar dari sanadnya saja, tetapi juga dari segi matannya, baik dari sisi pelafasan, dari sisi makna dari matannya itu kita juga harus perhatikan gitu. Apakah ada yang dikurangi dan juga apakah ada yang lebih dari sisi pelafasannya. Kemudian langkah yang terakhir adalah membandingkan hasil analisis sanad dan matan sehingga dapat disimpulkan dan di mana hadis tersebut disebarkan. Nah, gitu. Ketika semuanya sudah bisa disimpulkan semuanya, maka akan dibandingkan antara matan dan sanad yang sudah dianalisis tadi, sehingga bisa kita simpulkan di mana hadis itu disebarkan. Maka memang nyambung sampai kepada Rasulullah atau tidak. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa Jayen Bol dan juga Harald Moski mempunyai pemikiran yang berbeda tentang hadis. Jayen Bol sendiri ragu dengan keaslian hadis. Jayen Bol mengatakan bahwa hadis itu semuanya tidak autentik kecuali ada yang membuktikan keautentikannya. Baru Jayen Bol ini bisa percaya bahwa hadis itu memang autentik. Berbeda dengan Jayen Bol, Harald Moski justru kekeh dengan keyakinannya bahwa hadis itu semuanya autentik kecuali ada bukti yang bisa membuktikan bahwa hadis itu memang palsu. Baru Harald Moski ini bisa percaya bahwa hadis itu memang palsu. Sebelum ada orang yang bisa membuktikan hadis itu palsu, maka Harald Moski tetap dengan kepercayaannya bahwa hadis itu memang autentik atau asli dari Rasulullah SAW. Semua hadis. Nah, di sini sudah saya cantumkan contoh dari teori common link, dan di sini ada beberapa perbedaan pendapat juga antara Jayen Bol dan juga common link. Nah, di sini menurut Jayen Bol, common link itu adalah orang yang berpotensi untuk memalsukan hadis. Sedangkan Moski mengatakan bahwa tidak melulu atau tidak dapat dipastikan bahwa common link ini
bisa memalsukan hadis. Bisa jadi Kamanling ini orang yang jujur gitu. Makanya oleh karena itu Motzki ini merumuskan teorinya yang tadi itu. Nah, dari sini ini yang dipermasalahkan oleh Jayen Bol sendiri, karena jalur periwayatan yang sampai kepada Rasulullah itu di setiap zamannya itu hanya satu orang gitu. Itu yang dipermasalahkan oleh Jayen Bol sendiri, sehingga dia mengatakan bahwa Kamanling ini adalah orang yang memalsukan hadis. Baik, kemudian yang terakhir yaitu saya akan simpulkan bahwa kedua pendapat tersebut memang terdapat perbedaan yang akan membuat kita agak berpikir apakah memang hadis ini memang autentik atau tidak. Tapi kita dapat mengambil sisi manfaat dari kedua pendapat tokoh orientalis ini. Keduanya bisa berdampak positif untuk kita. Karena apa? Karena walaupun Jayen Bol ini mengatakan bahwa hadis itu tidak autentik, tetapi bisa kita ambil hikmahnya dari pendapat tersebut, bahwa dengan adanya kritikan tersebut maka kita akan lebih jauh lagi mengkaji tentang hadis. Kenapa? Supaya kita tidak melulu hanya mengkonsumsi hadis, tapi tidak mencari tahu tentang keautentikannya seperti yang dibilang oleh Jayen Bol. Kemudian dari sisi Harald Motzki sendiri yang kekeh terhadap keyakinannya bahwa hadis itu autentik, memang juga ini menjadi salah satu semangat untuk kita mengkaji lagi hadis untuk membuktikan seperti apa yang dibilang oleh Harald Motzki ini sendiri. Seperti yang beliau rumuskan, beliau mengeluarkan teorinya, merumuskan berbagai teori untuk membuktikan bahwa hadis itu memang autentik. Nah, ini sebetulnya bisa membuat kita semakin semangat sebagai umat muslim sendiri, yang dimana hadis adalah memang sebagai pedoman kita gitu. Masa kita kalah dengan tokoh orientalis yang bukan orang dalam lah istilahnya gitu. Nah, ini menjadi sisi yang positif untuk kita sebagai umat Islam dari kedua tokoh orientalis ini. Nah, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.